Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur berkasih Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita bisa bertemu di ibadah online hari ini. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Kita mau bersyukur, kami mau bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kita menyembah Tuhan kita, sebab hanya Tuhan yang layak kita sembah. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan juru selamat dalam hidup kami. Oh, kami bersyukur. Bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami umat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat hari ini, kami percaya hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami Bapa. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar setiap umat-Mu yang mendengar pujian penyembahan ini menjadi berkat bagi hidup kami, menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau urapi kami Bapa. Baik setiap firman-Mu, Kau berbicara kepada kami setiap umat-Mu, menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kita tetap menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kekelaman, berlindung Juru selamatku.
perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, amin, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Oh Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dengan segenap hati katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku,
sebab Kau layak diagungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih dalam lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan, Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas, Raja di atas segala raja, haleluya, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, kami tinggi Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus, haleluya, haleluya, oh Tuhan, sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang perkasa dalam hidup kami. Kami mau bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami mau menyembah Engkau karena setiap pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa, karena setiap anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kami umat-Mu Bapa. Yesus Tuhan, oh Tuhan, oh Yesus, kami bersyukur. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan, oh Yesus, kami percaya setiap janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, yes amin, ku dapat di dalam-Mu, oh yeah, Kau teguhkan hatiku, yes Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, yes Tuhan, ku dapat di dalam-Mu, oh, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu
kita katakan, kekuatan di hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sama-sama kita katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama-sama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Puji nama Tuhan saudara, kembali lagi bertemu bersama saya di hari Minggu yang cerah ini, di hari Minggu yang indah ini. Pada hari ini, mari kita mulai mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Selalu kami ingatkan bahwa dimanapun saudara berada, saudara bahwa hadirat Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan beracara, dan Tuhan bekerja dimanapun kita. Tidak terbatas gedung gereja maupun tempatnya. Oleh sebab itu mari kita punya kerinduan yang sama, punya semangat yang sama untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk juga mengikuti ibadah ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas minggu yang indah ini di bulan Desember. Kami percaya bahwa Roh Kudus terus memberi penghiburan, Roh Kudus terus memberi kami kekuatan untuk kami dapat menjalani hari demi hari, di mana kami dapat menjalani setiap apa yang kami lakukan Tuhan, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Engkau yang Maha Kuasa, karena Engkau yang mengetahui apa yang terbaik untuk anak-anak. Terima kasih Yesus. Pada hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan saudara. Kita telah memasuki di bulan Desember saudara, dan saya percaya hati kita harus kita siapkan untuk 2021.
new beginnings, divine beginnings yang akan kita alami bersama Tuhan. Kita harus punya ekspektasi besar, saudara, di dalam Tuhan. Pada hari ini, saudara, saya ingin kita untuk membahas satu hal yang saya pikir sangat penting untuk kita semua, sebuah value, sebuah nilai yang dimiliki oleh kita, yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang satu kata, yaitu mendengarkan. Nah, apa mendengarkan? Saudara, seringkali dalam kehidupan ini kita mendengarkan ada orang berkata begini, coba aku dengerin kamu dulu ya, maka hal ini gak akan terjadi. Atau mungkin kita pernah berkata, iya saya tahu kita gak setuju, tapi tolong paling enggak dengarkan saya dulu, paling enggak dengerin saya dulu. Seringkali kata-kata ini, saudara, diungkapkan atau dikatakan oleh kita semua. Ini menandakan bahwa betapa pentingnya mendengarkan. Tidak saja hanya dengar biasa, mendengarkan, saudara. Nah, mari kita bahas sama-sama tentang mendengarkan ini, bahwa kalau kita membaca Alkitab, saudara, maka banyak kegagalan atau keberhasilan yang ada di Alkitab itu bermula dari mendengarkan, saudara. Semisal bahwa bagaimana Yusuf berbicara kepada Firaun mengenai masa kelaparan dan kelimpahan, lalu Firaun mendengarkan Yusuf. Tidak saja dengar lalu mencuekkan, tapi mendengarkan Yusuf. Lalu ada banyak sekali bagaimana Daud mendengarkan Nabi Nathan, bagaimana Musa mendengarkan Jitro, maka pelayanan, maka kehidupan mereka terus ada dalam jalannya Tuhan. Tetapi kita juga melihat bahwa banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tidak mendengarkan, maka hasilnya berlawanan, hasilnya buruk, saudara. Bagaimana Saul tidak mendengarkan Samuel, bagaimana Gehasi tidak mendengarkan Elisa, bagaimana juga Firaun pada saat zaman Musa tidak mendengarkan Musa. Banyak sekali contoh bagaimana orang yang mendengarkan sesuatu yang baik atau sebuah masukan, mereka tetap pada jalurnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan, maka tidak pada jalurnya, saudara. Banyak sekali, saudara, bagaimana kita harus mempelajari mengenai mendengarkan ini. Sebagai contoh, saudara, apakah kita mendengarkan perintah-perintah Tuhan selama ini? Sehingga apa? Sehingga perjalanan kita mengikut Tuhan itu menjadi selalu pada tracknya. Ingat bahwa kehidupan ini adalah sebuah journey, sebuah perjalanan. Makanya kita perlu proses. Nah, proses itu seringkali kita dapatkan ditentukan dengan kita mendengar atau tidak proses, atau mendengar apakah firman Tuhan itu kita lakukan atau tidak. Seringkali contoh seperti seorang atasan, seorang bos yang hanya mau mendengarkan good news, kabar baik. Dia nggak mau mendengarkan kabar buruk yang dibawa oleh bawahan atau karyawannya. Kalau ada kabar buruk mengenai masalah di lapangan, maka dia akan marah. Nah, ini adalah contoh di mana skill mendengar yang tidak baik, saudara. Nah, pada hari ini, mari kita akan belajar apa sih mendengarkan. Apa sih kegunaan mendengarkan? Orang tua, pernah nggak kita mendengarkan apa yang dikeluhkan anak-anak kita? Atau kita hanya dengar mereka lalu kita berkata, anak kecil, kamu tahu apa? Saya tadi bilang, saudara, bahwa bos itu selalu pengennya mendengarkan good news. Tetapi bagi Anda semua, atasan, bos, pemilik usaha, bahwa kadang-kadang Anda harus tahu ada bad news dalam dunia usaha atau dalam bisnismu, maka Anda akan bisa mengetahui atau memprediksi akan dibawa kemana atau akan apa yang terjadi di masa depan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mendengarkan, saudara. Ada, kalau dalam term bahasa Inggris, jelas beda, saudara, antara hearing dan listening. Sekali lagi, antara hearing dan listening. Kalau dalam bahasa Indonesia, beda antara dengar dan mendengarkan. Hearing atau dengar itu selalu berhubungan dengan panca indera kita.
pada saat saya berbicara seperti ini, mungkin Anda yang lagi masak, Anda cuma dengar aja apa yang saya ngomong, tetapi tidak mendengarkan, tidak listening, tidak pay attention, tidak memperhatikan. Mendengarkan atau listening itu adalah pay attention, memperhatikan dan juga meresapi. Itu yang namanya listening atau mendengarkan. Seringkali kita hearing, dengar tapi tidak listening atau mendengarkan. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 21 kita akan belajar mengenai pentingnya mendengarkan dan juga goals-nya apa, tujuannya apa, Saudara. Mendengarkan apa kegunaannya. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21 berkata begini, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Ayat 20, "Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu," ayat 21, "sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Nah, kita akan belajar tidak kata per kata, tapi ada beberapa notes, Saudara, yang akan kita bahas, yang mana ini akan menjadi sesuatu yang kalau kita resapi akan merubah hidup kita, akan merubah bagaimana kita berperilaku. Yang pertama, Saudara, dikatakan ada satu kata, dikatakan begini, setiap orang hendaklah cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Yang pertama, Saudara, ayat ini atau firman Tuhan ini untuk setiap orang, untuk kita, Saudara. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mau untuk menyadarkan kita semua bahwa setiap firman Tuhan, termasuk firman Tuhan hari ini, untuk semua orang, untuk Anda dan untuk saya. Seringkali kita berkata, wah ini firman Tuhan cocok untuk si A ini, wah firman Tuhan ini cocok untuk suami saya, untuk istri saya yang bawel itu. Ini untuk suami saya yang suka marah-marah itu, yang nggak pernah pulang. Ini enggak, Saudara. Firman Tuhan untuk semua orang, untuk setiap orang. Maka sebab itu sebelum kita masuk lebih dalam lagi, maka kita harus mengubah sikap hati kita. Sikap hati yang mau terbuka, menerima firman Tuhan. Dengan kata lain, mari saya ajak kita semua untuk sama-sama sadar. Sama-sama untuk membuka hati kita. Jangan keraskan hati kita. Karena apa? Pada saat kita mendengarkan firman ini, startnya mulainya dari kita sadar bahwa kita perlu berubah atau kita perlu memperbaiki hidup kita atau memperbaiki sikap kita. Sikap hati kita harus benar. Maka terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan untuk setiap orang. Suatu saat, Saudara, ada sebuah cerita, Saudara, di mana ada sepasang suami istri. Suaminya tuh suka marah-marah, suka judi, suka mabuk-mabukan, Saudara. Nah, sang istri awalnya begitu dia tahu bahwa suaminya suka mabuk-mabukan, suka marah, suka judi, dia melawan, Saudara. Tetapi pada suatu kali ada temen yang ngajak dia, ikut PD yuk, ikut persekutuan doa. Kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Awalnya, pada saat firman Tuhan disampaikan, dia berkata, wah ini untuk istri saya ini, untuk suami saya ini. Ini akan saya catat untuk saya kasih tahu ke suami saya. Begitu dia pulang, suaminya dikhotbahin, Saudara. Tidak malah jadi baik, malah parah, malah makin marah-marah. Tetapi pada saat dia datang ke persekutuan doa, lalu dia mulai sadar bahwa firman Tuhan ini adalah untuk sang istri. Maka apa? Maka pada saat pulang, dia tidak menjadikan firman Tuhan yang didapat itu sebagai senjata untuk menyerang sang suami, tetapi untuk sebagai tanda kutip obat bagi hidupnya. Sehingga dia berubah dulu. Suaminya mau bertanya-tanya, nih istri saya nih yang biasa cerewet ini, kok jadi berubah ya? Lalu mulai
suaminya melihat perubahan, lalu suaminya mulai ikut berubah, lalu lama-kelamaan suami itu berubah total, menjadi keluarga yang baik dan mengikut Tuhan. Karena apa? Setiap kita sadar bahwa firman Tuhan untuk semua orang, untuk kita semua, saudara. Dalam Amsal 18 ayat 2 berkata, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Orang bebal itu suka ngomong, wah gitu, saudara, menurut Amsal. Saya teringat bagaimana Daud ditegur sama Nabi Nathan dan dia mau sadar mengenai membunuh Uria dan peristiwa Bathsheba. Nathan adalah nabi yang bukan nabi yang wah besar seperti Elia atau Elisa atau Yesaya. Tetapi Nathan menegur raja yang besar, Daud. Tetapi Daud mau menerima. Firman Tuhan hari ini sebelum kita masuk lebih dalam untuk kita semua. Oke, mari kita masuk ke bagian lebih dalam lagi. Dikatakan ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar dan apa saudara? Tetapi lambat untuk apa? Berkata-kata. Sampai situ dulu. Setiap kita diperintahkan dari surat Yakobus bahwa kita harus cepat mendengar dan apa saudara? Lambat berkata-kata. Kita harus cepat mendengar dan lambat apa? Berkata-kata. Kita lambat berkata-kata. Dikatakan dalam bahasa Inggris apa? Bahwa everyone should be quick to listen and slow to speak. Kita harus cepat mendengar dan juga lambat berkata-kata. Artinya apa? Kalau terjadi pembicaraan, argumen, pertengkaran, atau masukan, atau kritik, atau komunikasi yang terjadi antara kita dan orang lain, mungkin pasangan kita, orang tua kita, rekan kita. Yang paling utama kita lakukan adalah kita dengar dulu, baru kita mulai ngomong, saudara. Cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Ada satu gerakan, saudara. Jadi tangan kita begini, saudara. Cepat mendengar, lalu lambat berkata-kata. Saudara bisa lakukan di rumah untuk lebih mengerti. Kalau Anda lagi berargumen dengan pasangan atau apa, Anda akan berkata, cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Sekali lagi, cepat mendengar, lambat berkata-kata, saudara. Oleh sebab itu, maka kita yang harus kita lakukan pada saat komunikasi, kita harus cepat mendengar, lambat berkata-kata. Artinya apa sih? Artinya pada saat kita berkomunikasi dengan orang, dengan lawan bicara kita, maka yang kita kejar adalah mengerti apa maksudnya. Understand dulu, baru kita bisa dimengerti. Kita mengerti dulu apa yang dikatakan oleh lawan bicara, baru kita bisa dimengerti oleh lawan bicara. Seringkali saudara, apa yang kita lakukan? Kita mendengar untuk berargumen. Kita mendengar untuk kita cepat-cepat dipotong, di-reply, dibales, saudara. Kita mencoba untuk mendebat, saudara. Oleh sebab itu kita harus cari pengertian dulu, mengerti dulu, baru dimengerti oleh lawan bicara. Cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Cepat mendengar, lambat berkata-kata artinya kita harus respect kepada orang yang kita ajak bicara. Bagaimana orang mau mengerti kita kalau kita sendiri tidak respect atau tidak menghormati lawan bicara kita? Sering sekali terjadi, saya juga pernah mengalami, saudara semua pasti juga mengalami. Pada saat kita mau ngomong sama orang, kita lihat orang dulu kan. Penampilannya bagaimana, tampangnya bagaimana, dan lebih parah lagi, ini rasnya apa? Kita rasis, saudara. Tapi kita nggak tahu orang ini siapa. Kita terlalu cepat menghakimi, saudara. Bagaimana kita mau dimengerti sama orang kalau kita tidak cepat mendengar dan lambat berkata-kata? Dengan kata lain, kita nggak respect kepada orang yang kita ajak ngobrol. Kita cenderung meremehkan, maka seringkali karena gak ada meremehkan, kita lepas kesempatan yang ada di hadapan kita. Pada saat kita ngomong dengan orang itu seakan-akan, saudara, kita pengennya kebalikan. Cepat ngomong, lambat dengerin.
Sekali lagi, cepat ngomong, lambat dengerin. Kayaknya udah ada filter pada saat kita komunikasi dengan orang. Filternya apa, saudara? Wah, saya kan umurnya lebih tua. Wah, saya kan pendidikannya lebih tinggi. Wah, ini orang siapa sih? Wah, saya lebih pengalaman. Wah, saya lebih pintar lah daripada orang ini. Cenderung kita punya filter pada saat berkomunikasi dengan orang. Sehingga kita tidak dapat dimengerti. Karena apa? Karena kita tidak mencoba mengerti lawan bicara kita. Yang ada adalah di poin berikutnya, saudara. Sebelum kita masuk ke poin berikutnya, dalam Amsal 18 ayat 13, jikalau seseorang memberi jawaban sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Kalau kita ngomong dulu sebelum kita mendengar, itu adalah sebuah kebodohan dan kecelakaan, saudara. Kita harus cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Pada saat ini kita lakukan, maka di kalimat berikutnya dikatakan begini. Saya akan bacakan kembali, saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, saudara. Lambat untuk marah dan juga lambat untuk marah. Engkau tidak mengerti karena engkau tidak mendengar dan menjadi tidak respect, maka engkau akan emosi. Jadinya apa? Karena engkau ngomong terlalu cepat, mendengar lambat, maka engkau cepat juga lah emosi. Karena apa? Emosi dan perkataan itu nyambung, saudara. Engkau cepat ngomong, cepat emosi. Engkau lambat berbicara, cepat mendengar, mengerti, engkau bisa dimengerti, maka emosimu akan turun, saudara. Bagaimana cara kita untuk menghindari pertengkaran? Menghindari emosi. Itu tadi, saudara. Caranya adalah cepat mendengar, lambat berkata-kata. Karena dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita cepat mendengar, lambat berkata-kata, supaya kita tidak cepat emosi dan cepat marah. Muaranya, saudara, maksud dari Yakobus ini, saudara, di Yakobus 1 ayat 19 adalah supaya kita jangan marah. Supaya kita nggak boleh marah. Diawali dengan apa? Kita understand, kita mendengar sekitar kita, kita mendengar, kita tidak hanya hear, tapi kita listen, kita listening, saudara. Seringkali, saudara, kita berargumen untuk menang. Saudara, tidak ada kemenangan dalam sebuah argumen. Apalagi kalau suami istri, saudara. Tidak ada kemenangan dalam argumen dalam kehidupan pernikahan. Pada saat engkau menang dalam argumen, maka pernikahanmu yang kalah. Oleh sebab itu, mari, saudara, kita jangan emosi. Bagaimana caranya? Kita harus cepat mendengar dan lambat berkata-kata, saudara. Kadangkala, saudara, merasa benar atau menjadi benar dalam sebuah argumen itu membuat keadaan lebih parah, saudara. Mari kita lanjut, saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, ini kuncinya. Tetapi lambat untuk berkata-kata, ini kuncinya. Dan juga lambat untuk marah. Ayat 20. Berikutnya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan, saudara. Amarah manusia, ini goalnya, ini tujuannya. Karena kalau kamu marah, kamu nggak benar di hadapan Tuhan, nggak bisa mengerjakan kebenaran di hadapan manusia. Engkau tidak bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Engkau tidak bisa berkata, saya menjadi pelaku firman Tuhan. Karena apa? Karena engkau marah. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dari mana perkataan pedas? Dari Anda cepat berkata-kata, lambat mendengar. Anda tidak bisa mengendalikan diri karena Anda tidak mencoba mengerti. Dalam bahasa saudara-saudara kita di Muslim, ada satu kata, saudara, tabayun namanya. Yaitu apa? Reasoning together. Kita ngomong, maksud kamu apa sih? Dimengerti dan mengerti, maka dengan harapan tidak terjadi emosi. Kata firman Tuhan, kalau engkau emosi, maka engkau tidak bisa mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, saudara.
Sebab amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saat kita tidak marah, maka lebih mudah kita menjadi berkat dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita marah, maka kita lebih mudah untuk apa? Tidak mengerjakan kebenaran. Semua dimarahin. Saya punya teman saudara, pada saat dia marah saudara, semua satu kelas dulu di kampus dimarahin. Sampai dia benci atau nggak mood gitu, bisa kena marah semuanya. Ada orang namanya morning person. Dia bisa ceria di pagi hari, tetapi ada orang yang tidak morning person. Moody saudara, senggol, bacok saudara. Oleh sebab itu, mari kita kendalikan, karena orang marah itu tidak bisa mengerjakan kebenaran Allah. Caranya apa? Caranya engkau lambat berkata-kata dan cepat mendengar. Apabila seorang Kristen memberikan kesempatan kepada amarah, dia tidak akan mampu lagi bertindak dengan adil atau benar. Dan selain itu, ia mencegah atau setidak-tidaknya menghalangi terwujudnya kebenaran Allah di bumi. Itu adalah quote dari seorang teolog namanya Wycliffe, saudara. Kalau kita seorang Kristen memberi kesempatan pada marah, kita tidak mampu lagi bertindak adil atau benar. Bahkan kita menghalangi kebenaran yang bisa kita kerjakan, saudara. Penyesalan itu datang belakangan, saudara. Pada saat kita marah, kita emosi, kita meledak, efeknya membuat kita menyesal. Oleh sebab itu, mari kita kendalikan kemarahan dengan apa? Cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Oke, yang terakhir saudara. Di ayat 21 berkata begini. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Mari kita bahas saudara. Ayat 21. Dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dikatakan buanglah, take off atau rid off. Dalam bahasa Yunani, kata ini sama dengan sebuah kata pada saat kita melepas jubah kita, melepas jas kita, kita lepas, kita taruh saudara. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus membuang yang kotor dan kejahatan itu saudara. Jadi pada saat kita kita cepat untuk mendengar dan lambat untuk berbicara, itu sama dengan bagaimana kita melepaskan saudara. Pada saat kita melepaskan sesuatu yang kotor, sesuatu yang jahat, maka kehidupan kita akan menjadi baik. Bagaimana kita bisa melepaskannya? Salah satu caranya adalah dengan kita cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah, ini saudara, dengan lemah lembut firman. Pada saat kita mendengar cepat, lambat berbicara, maka hati kita mengerti dan kita dilembutkan saudara. Kita menerima dengan lembut saudara. Terimalah dengan lemah lembut firman yang apa? Yang tertanam. Dalam bahasa Inggris planted. Artinya apa? Yang sudah ada dalam diri kita. Dengan kata lain saudara, dengan kita mendengar dengan cepat, dengan kita lambat berkata-kata, maka kehidupan kita terbantu. Itu dapat membantu kita untuk melepas kejahatan dan hal-hal yang kotor dalam kehidupan kita. Dan kita dapat menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Dalam bahasa Inggris dikatakan humbly, dengan kerendahan hati. Orang yang marah tidak bisa rendah hati. Kenapa marah? Karena kita nggak mengerti. Kenapa kita nggak mengerti? Karena kita cepat ngomong, lambat mendengar. Kita cepat mendengar, lambat berbicara. Maka firman Tuhan yang sudah tertanam dalam diri kita itu bisa muncul, saudara. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang telah tertanam, yang sudah ada dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, saudara. Firman Tuhan yang tertanam sudah ada dalam diri kita. Tetapi karena kita tidak mengerti, karena apa? Karena kita cepat berbicara,
Karena kita emosi, maka kita menggunakan lagi jubah itu, yang kotor, yang jahat itu. Kita emosi dan kita tergoda untuk menggunakan jas itu lagi. Pada saat kita mengerti, kita mendengar dengan cepat, maka kita menerima pengertian, dan pengertian itu membuat kita memiliki hati yang humbly, hati yang lemah lembut untuk melihat bahwa ada firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita, saudara, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, saudara. Quick to listen, cepat mendengar, menghasilkan slow to anger, lambat dalam kita marah. Menghasilkan apa? Menyelamatkan jiwamu. Dikatakan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Apa yang berkuasa menyelamatkan jiwamu? Yaitu apa? Firman Tuhan yang telah tertanam di hatimu. Bagaimana firman Tuhan yang tertanam di hatimu itu bisa menemukan jiwamu pada saat engkau punya hati lemah lembut? Bagaimana engkau memiliki hati yang lemah lembut dengan engkau melepaskan yang kotor? Bagaimana engkau bisa melepaskan yang kotor? Dengan engkau memiliki hati yang benar, tidak emosi, lambat untuk berkata-kata, dan cepat untuk mendengar, saudara. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berkuasa mungkin untuk menyelamatkan pernikahanmu. Yang berkuasa untuk menyelamatkan hubunganmu dengan orang tua, hubunganmu dengan saudara-saudara. Karena banyak banget, saudara, kita punya teman banyak tapi nggak rukun sama saudara. Kenapa? Karena kita lambat untuk mendengar dan cepat untuk ngomong, saudara. Pernikahan, hubungan dengan saudara, dengan orang tua, dengan rekan bisnis, bahkan dengan Tuhan. Dengan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan itu ada dalam hati kita sudah, saudara. Tetapi tidak bisa kita rasakan karena apa? Karena kita dipenuhi kemarahan. Kita tidak bisa menerima firman Tuhan dan kerendahan hati. Karena kita tidak bisa mengerti lawan kita. Kita tidak bisa mengerti orang yang kita ajak bicara. Kita cepat ngomong dan kita lambat untuk mendengar, saudara. Bagaimana caranya untuk kita bisa menyelamatkan jiwa kita? Intinya adalah cepat mendengar, lambat berkata-kata, saudara. Sekali lagi, cepat mendengar, lambat berkata-kata, maka kita akan lambat untuk emosi, saudara. Kesimpulannya, saudara, dalam firman Tuhan ini, banyak orang bertanya, bagaimana saya bisa selamat dari masalah? Bagaimana hidup saya jadi orang benar? Bagaimana saya bisa diberkati? Dengan melawan kehendak Allah dan membuang apa yang jahat, maka kita akan menjadi orang yang benar dan berkat ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Dengan kita tidak melakukan amarah, maka kita bisa melakukan kehendak Allah. Bagaimana supaya kita tidak marah? Dengan mencoba mengerti dan menghormati maksud dan tujuan orang lain yang kita ajak bicara. Bahkan kita ajak bicara Tuhan. Kadang-kadang kita mau ngomong terus dan kita tidak mengerti Tuhan. Bagaimana caranya? Untuk kita bisa tidak marah dan mengerti, menghormati tujuan orang lain. Dengan kita cepat mendengar, lambat berbicara, dan lambat marah. Oleh sebab itu, firman Tuhan sampai di sini. Jadilah menjadi pendengar yang baik. Jadilah good listener. Supaya kita bisa mengerti. Dan nama Tuhan dipermuliakan dan kita bisa menjadi dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini di mana kami dapat belajar untuk mendengar dengan baik, menjadi good listener, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat belajar dalam Yakobus 1, Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi buah yang baik, tidak kembali dengan sia-sia. Ajar kami untuk cepat mendengar dan lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Meteraikan firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada
bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap saat. Firman jadi manusia, amin. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap saat. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Oh, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Puji Tuhan saudara, pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saya berdoa firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Pada hari ini gereja menyediakan atau memberi kesempatan untuk jemaat semua yang menyaksikan ibadah online ini untuk memberikan persembahan, baik persembahan mingguan maupun perpuluhan. Dengan dua cara, saudara bisa mentransfer persembahan saudara atau menggunakan QR Code yang tersedia sepanjang ibadah berlangsung. Diingatkan kembali untuk saudara sekalian mensubscribe, likes, dan juga mungkin bisa komen untuk berbagi berkat di channel YouTube Gereja GBI Faith Unlimited. Namanya sama, GBI Faith Unlimited. Dan bagi saudara yang rindu untuk mendapatkan ayat-ayat firman Tuhan setiap pagi dan juga untuk mengupdate setiap apa yang diselenggarakan oleh gereja, saudara bisa memfollow Instagram gereja @GBI Faith Unlimited. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama berdoa lalu dilanjutkan oleh doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini, pada hari ini mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu agar firman Tuhan dapat memberi kekuatan, firman Tuhan dapat memotivasi kami semua
untuk kami bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik hari ke hari. Engkau beri kekuatan pada kami semua, berdoa untuk jemaat-Mu yang memberikan persembahan, baik persembahan mingguan maupun perpuluhan, agar Engkau melihat setiap jeri lelah, melihat setiap apa yang dilakukan oleh jemaat-Mu ini, sehingga apa yang mereka lakukan dapat berbuah, apa yang mereka lakukan dapat menyenangkan hati-Mu. Berkati untuk jemaat-Mu di masa sulit ini Tuhan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang membutuhkan jawaban untuk setiap kehidupan mereka, Engkau berikan jawaban. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati setiap acara ibadah kami hari demi hari Tuhan. Dan saatnya Kau akan memberikan berkat-Mu untuk jemaat-Mu. Mari jemaat, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun Kau berada, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah bisnis usaha-Mu, diberkatilah pendidikan, kuliah-Mu, diberkatilah setiap rencana-Mu bersama Tuhan. Dan Engkau akan setia pada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nama-Mu ditinggikan di atas segala